Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 16 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, untuk datang kepadamu mengakui semua dosa-dosa kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Rahel. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Renungan pagi kita pada hari ini berjudul Pengakuan Menuntun kepada Keselamatan. Ayat inti terdapat di dalam Roma 10 ayat 10 berbunyi, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Sekiranya orang-orang Kristen menyadari berapa banyak kali Tuhan mengatur jalan mereka supaya rencana musuh terhadap mereka tidak akan terlaksana, maka mereka tidak akan tersandung dalam persungutan. Iman mereka akan tinggal pada Allah dan tidak ada kesusahan yang berkuasa menggoyahkan mereka. Mereka akan mengakui Dia sebagai hikmat dan keberhasilan mereka, dan Ia akan melaksanakan apa yang diinginkannya untuk dilakukan melalui mereka. Alfa dan Omega jilid 4 halaman 176. Syarat-syarat untuk mendapat keampunan dari Allah adalah sederhana dan masuk akal. Tuhan tidak menuntut kepada kita untuk melakukan perkara-perkara yang menyedihkan supaya mendapat keampunan. Kita tidak perlu mengadakan perjalanan yang panjang dan melelahkan atau melakukan penebusan dosa yang menyakitkan untuk menguji jiwa kita kepada Allah di surga atau menebus pelanggaran kita. Ia yang mengakui dan meninggalkan dosanya akan disayangi. Dalam istana yang di atas, Kristus sedang memohon untuk jemaat-Nya, memohon untuk mereka yang Ia telah bayar harga penebusan dosa dengan darah-Nya. Berabad-abad, zaman demi zaman tidak pernah dapat mengurangi kemanjuran tebusan pengorbanannya itu. Baik kehidupan maupun kematian, ketinggian ataupun kedalaman, dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam kasih Kristus. Bukannya sebab kita memegangnya begitu teguh, tetapi sebab Ia memegang kita begitu kuat. Jika keselamatan kita bergantung pada usaha kita sendiri, kita tidak dapat diselamatkan, tetapi hal itu bergantung kepada seorang yang ada di belakang segala perjanjiannya. Pegangan kita kepadanya tampaknya lemah, tetapi kasih-Nya adalah dari seorang saudara yang tua. Selama kita pertahankan persatuan kita dengan Dia, tidak seorang pun dapat merampas kita dari tangan-Nya. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 466 dan 467. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Saudaraku dalam Tuhan, penting sekali untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Roh Nubuat mengamarkan yang berikut ini dalam manuskrip 114 tahun 1897 paragraf 6 yang berkata, "Tidak seorang pun akan mendapatkan jalan masuk ke sorga dengan dosa-dosa mereka yang tidak diakui dan tidak diampuni." Kita tidak akan menerima pengampunan jika kita tidak mau akui dosa-dosa kita. Karenanya, penting sekali untuk kita mengaku dosa dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Apa yang terjadi saat kita mengakui dosa-dosa kita? Counsels for the Church halaman 326 paragraf 5 menyatakan, dengan berdoa dan pengakuan dosa, kita harus membersihkan jalan raya Raja.
Saat kita melakukan ini, kuasa Roh akan datang kepada kita. Kita membutuhkan energi Pentakosta. Hal ini akan datang karena Tuhan telah berjanji untuk mengirimkan Roh-Nya sebagai kuasa yang mengalahkan segalanya. Melalui berdoa dan mengaku dosa, kita memberikan jalan kepada kehadiran Kristus oleh kehadiran Roh-Nya yang adalah kuasa yang mengalahkan segalanya. Dalam Kristus ada kemenangan. Itulah yang dialami oleh para murid pada hari Pentakosta. Mereka berkumpul dan berdoa mengaku dosa, dan kemudian mereka menerima kecurahan Roh, yaitu Roh-Nya Kristus. Mengapa saat kita mengaku dosa, Kristus datang oleh kehadiran Roh-Nya? Karena Christian Experience and Teachings of Ellen G. White halaman 18 paragraf 1 menjelaskan, Yesus sendiri membersihkan dari dosa. Dia saja yang bisa ampuni pelanggaran kita. Dia telah berjanji untuk mendengarkan permohonan dan mengabulkan doa orang-orang yang datang kepadanya dengan iman. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, saat kita mengaku dosa, hal itu membuka jalan bagi Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan dosa dan ampuni pelanggaran kita. Mengapa demikian? Sebab Steps to Jesus halaman 21 paragraf 4 berkata, Roh Kristus menuntun kita untuk bertobat dan diampuni oleh Allah. Karenanya penting sekali untuk mengakui dosa-dosa. Sebab dengan itu, Kristus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, dan kita menerima pembersihan akan dosa-dosa. Kita dituntun kepada pertobatan dan menerima pengampunan dari Allah. Ingat kemarin tentang Parakletos. Yohanes tahu dan kenal siapa Parakletos yang sejati, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Yesus hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Kebenaran, dan Penghibur. Itu sebabnya ingat kembali kutipan berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman buku pertama halaman 166 paragraf 3. Sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Roh-Nya, Ia masih juga melayani jemaat di dunia ini. Ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Jelas sekali saudaraku dalam Tuhan. Meski Yesus sudah kembali ke sorga setelah kebangkitannya, namun oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, Yesus masih menyertai dan melayani kita. Sebab Dia berjanji untuk sertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan Yesus tepati janjinya. Roh-Nya yang kudus inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Kembali, jika kita mengaku dosa kita, maka Kristus datang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, sebab hanya Yesus yang dapat bersihkan kita dari dosa dan ampuni kita. Lalu, bagaimana dengan keselamatan? Mengapa mengaku dosa kita dituntun kepada keselamatan? Sebab renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 250 paragraf 3 berbunyi, Pegangan kita kepadanya tampaknya lemah, tetapi kasih-Nya adalah dari seorang saudara yang tua. Selama kita pertahankan persatuan kita dengan Dia, tidak seorang pun dapat merampas kita dari tangan-Nya. Perhatikan dikatakan, selama kita pertahankan persatuan kita dengan Yesus, tidak seorang pun dapat merampas kita dari tangan-Nya. Inilah keselamatan itu. Lalu, bagaimana caranya untuk bersatu dengan Kristus? Dengan menerima kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Itu sebabnya Yesus memberikan ilustrasi pokok anggur yang benar. Selected Messages Book 3 halaman 352 paragraf 1 menjelaskan. Tuhan merancang agar umat-Nya menjadi satu dengannya seperti ranting-ranting menyatu dengan pokok anggur. Kemudian mereka akan menjadi satu dengan yang lain. Kita adalah ranting-rantingnya Yesus. Kita menyatu dengan Kristus, maka kita hidup dan berbuah. Tetapi jika tidak menyatu dengan Kristus, kita menjadi mati, kering, dan siap dibakar.
Bagaimana caranya untuk menyatu dengan Kristus yang adalah pokok anggur yang benar? Dengan selalu menerima rohnya Kristus dalam hati kita. Maka tidak seorang pun yang dapat merampas kita dari tangan Yesus. Kristus pegang kita semua erat-erat. Keselamatan menjadi bagian kita. Christ in you, the hope of glory, atau Kristus di dalam kamu, itulah pengharapan kemuliaan. Inilah kesaksian Paulus sebagaimana Kolose 1 ayat 27. Karenanya, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventist halaman 213 paragraf 3 menyatakan, pada hari pendamaian yang hebat ini, pekerjaan kita adalah melakukan penyelidikan hati, merendahkan diri, dan pengakuan dosa. Masing-masing merendahkan jiwanya sendiri di hadapan Allah dan mencari pengampunan untuk dirinya sendiri secara individu. Saudaraku dalam Tuhan, sekarang ini adalah hari pendamaian. Saat ini adalah masa pengadilan pemeriksaan. Tugas kita adalah selidiki hati, rendahkan diri dan akui dosa, berpuasa. Dan ini pekerjaan masing-masing individu. Kita tidak dapat selamatkan orang lain. Kita bisa himbau, tapi pilihan ada pada orang itu. Namun kita yang sudah mengenal kebenaran, jangan mengeraskan hati. Jangan sia-siakan pelayanan terakhir Yesus di bilik yang maha suci ini. Tugas kita adalah selidiki hati sendiri, rendahkan diri sendiri, akui dosa diri sendiri, dan mohon ampun kepada Bapa untuk diri sendiri. Dan sampaikan semua kepada Yesus, karena dialah satu-satunya pengantara kita. Dialah satu-satunya harapan kita. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang sangat penting bagi kami, bahwa mengakui dosa itu menuntun kepada keselamatan. Sebab saat kami mengakui dosa, Engkau, ya Yesus, datang ke dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Mu, sebab hanya Engkau saja yang dapat bersihkan kami dari dosa, dan Engkau saja yang dapat ampuni kami. Sebab oleh karena jasa pengorbanan-Mu, Engkau angkat tangan-Mu di hadapan Bapa untuk memohon ampun akan kami yang datang kepadamu. Karenanya penting sekali kami untuk datang kepada Yesus dan menerima Roh-Nya. Sebab oleh kehadiran Roh Kristus, kami dituntun kepada pertobatan dan menerima pengampunan Bapa. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, ubahkan hidup kami ya Yesus, persiapan kami karena kedatangan-Mu yang sudah tidak lama lagi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.